Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya di sini bersama tim saya yaitu Kak Sani dan Kak Novi. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di dalam statistik ada pertemuan 5 dan 6 mengenai tabel distribusi frekuensi dan diagram. Mungkin kita langsung saja ke pertemuan 5 yaitu tabel distribusi frekuensi. Adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Di dalam distribusi frekuensi juga dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Distribusi frekuensi tunggal itu di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Nah, di sebelah kiri saya ini ada distribusi frekuensi tunggal vertikal yang di mana bentuknya itu memanjang ke bawah tapi isinya data tunggal. Seperti nilai 6, 7, 8, 9, 10 itu data tunggal. Nah, di sebelah kanan saya ada bentuk distribusi frekuensi tunggal horizontal yang dimana bentuknya menyamping. Untuk datanya kita tunggal juga, ada 6, 7, 8, 9, 10 itu data tunggal. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi kelompok di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Nah, di sebelah kiri saya dan kanan, vertikal dan horizontal, ini bentuknya sama saja seperti yang tunggal. Yang membedakan itu datanya nilainya. Di sini ada contoh 4 sampai 14. Nah, ini yang dimaksud data kelompok. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal agar lebih paham, agar lebih mengerti yang akan dilanjutkan oleh Kak Sani. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sani Larasati. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini contoh soalnya, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut. Berikut adalah data-datanya. Data-data ini masih tidak berurutan ya teman-teman. Jadi, langkah awal untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok yaitu mengurutkan data-data yang berantakan ini terlebih dahulu. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah data-data yang sudah diurutkan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah awalnya, pertama kita mengetahui terlebih dahulu nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nilai minimum itu adalah nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya 20 dan nilai maksimumnya 80. Nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Sudah diketahui nilai minimum dan maksimumnya, selanjutnya kita akan mencari jangkauan. Jangkauan ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan mencari panjang kelas atau nilai interval nantinya. Rumus jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya tadi sudah diketahui 80 dan nilai minimumnya 20. Jadi 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Selanjutnya kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah data keseluruhan yang ini ya teman-teman. Jadi, K sama dengan 1 plus 3,3 log 35, karena jumlah data keseluruhan ini ada 35 data. Lalu, K sama dengan 1 plus 3,3 log 35 sama dengan 1,544. 1,544 ini nantinya akan dikalikan dengan 3,3, hasilnya 5,095. 1 ditambah 5,095 sama dengan 6,095 atau dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya, jika sudah menghitung jangkauan dan jumlah kelas,
kita akan menghitung panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini rumusnya adalah P sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Jangkauannya tadi sudah diketahui ya teman-teman, jangkauannya 60 dan jumlah kelasnya di sini 7. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus ini, 60 dibagi dengan 7. Hasilnya sama dengan 8,57. Dibulatkan menjadi 9. Nah, jumlah kelas yang tadi ini digunakan untuk mengetahui ini, jumlah ke bawah ini yang namanya kelas ya teman-teman. Per tabel ini namanya kelas, jadi jumlah kelasnya di sini ada 7. Kita buat tabel ke bawah 7 baris. Itu namanya kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, bagaimana cara mencari 20 sampai 28 ini? Itu yang dinamakan dengan panjang kelas atau interval. Jadi, di sini kan panjang kelasnya 9. Nilai terkecil tadi dimulai dari 20. Sedangkan panjang kelasnya 9. Jadi, 20 ke 28 ini panjangnya 9. Sampai sini paham teman-teman? Jadi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 itu ada 9 angka. Itu yang disebut dengan panjang interval atau panjang kelas. Bagaimana cara mencari frekuensinya? Frekuensi ini yang carinya manual ya teman-teman. Dilihat lagi dari data yang sebelumnya, yang di sini. Karena range-nya dari 20 sampai 28. Jadi kita lihat lagi data sebelumnya, dari nilai 20 sampai 28 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, nilai 20 sampai 28 ada 10. Lanjut ke 29. Sama seperti tadi ya teman-teman, panjang interval kelasnya kan ada 9. Jadi 29, 9 angka selanjutnya. 29-nya dihitung ya teman-teman, jangan lupa. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Selanjutnya, di sini nilainya 29 sampai 37. Kita balik lagi ke data yang sebelumnya. 29 sampai 37 ada berapa? Dimulai dari 30 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, nilai yang 29 sampai 37 ini jumlahnya ada 7. Begitupun selanjutnya ya teman-teman. Jumlah ini adalah jumlah frekuensi 35. Bagaimana? Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novi. Saya akan menjelaskan materi tentang diagram. Diagram merupakan salah satu sarana dalam bentuk gambar untuk mempermudah pemahaman kita terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas. Yang pertama ada diagram lingkaran, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram batang, yang keempat ada diagram daun, dan yang kelima ada diagram kotak garis. Yang pertama itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya disajikan dalam bentuk presentase atau derajat. Setiap presentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi keseluruhan data. Gambar yang ada di belakang adalah salah satu contoh diagram lingkaran. Yang kedua, kita ada diagram garis. Diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Untuk gambarnya itu ada di belakang, bisa dilihat sendiri. Ini adalah salah satu contoh diagram garis. Yang ketiga itu kita ada diagram batang. Untuk diagram batang sendiri adalah diagram yang berbentuk batangan seperti pada contoh berikutnya ya, itu sebaran hewan yang ada di belakang. Itu adalah salah satu contoh diagram batang. Yang selanjutnya kita ada diagram batang daun. Diagram batang daun artinya diagram yang memuat hubungan tanpa nilai. Untuk membaca diagram batang itu sendiri,
kalian bisa melihat tabel di belakang ini. Untuk batang itu menunjukkan angka puluhan dan untuk angka daun itu menunjukkan angka satuan. Untuk selanjutnya yang kelima, kita ada diagram radar. Untuk diagram radar sendiri itu contohnya ada di belakang ya, jadi kalian bisa melihatnya sendiri. Cukup menarik karena memperlihatkan sebaran data pada titik pusatnya. Biasanya diagram radar ini disebut juga dengan diagram jaring laba karena memang yang bentuknya seperti jaring laba-laba. Yang keenam, kita ada diagram batang garis. Untuk diagram batang garis sendiri itu bertumpu pada nilai minimum dan maksimum serta kuartil yang biasa disebut 5 serangkai. Untuk contohnya itu ada di belakang. 7 ada diagram bar. Diagram bar itu adalah diagram batang, hanya saja berbentuk horizontal, tidak vertikal. Yang ke-8 ada diagram area. Diagram area ini biasanya menunjukkan suatu wilayah data. Yang selanjutnya atau yang nomor 9 ini adalah diagram scatter. Diagram scatter sendiri adalah diagram yang memperlihatkan titik-titik sebaran data. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, untuk diagram scatter itu tidak ada garis-garisnya. Dia hanya ada titik-titik pada sebaran datanya. Angka 10 kita ada diagram stok. Untuk diagram stok sendiri itu kita bisa memperlihatkan hal-hal seperti harga tertinggi, rata-rata, dan harga terendah. Angka 11 adalah diagram surface. Diagram ini itu memperlihatkan dua batasan. Berbeda dengan diagram stok, diagram ini hanya memperlihatkan nilai minimum dan nilai maksimum atau nilai tertinggi dan nilai terendah. Untuk selanjutnya kita ada diagram dogot atau diagram donat. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan penyebutan atas diagram tersebut ya. Tetapi diagram ini sama seperti diagram lingkaran, hanya saja memiliki bolongan seperti donat, makanya disebut diagram donat. Untuk yang terakhir ini kita ada diagram bubble. Diagram bubble sendiri seperti yang ada di gambar di belakang itu dia sama seperti diagram scatter. Hanya bedanya diagram bubble itu pada titik-titik data dia berbentuk bubble atau berbentuk bulat seperti gelombang. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sani. Bye-bye. Berikut ini adalah data-data yang sudah saya pindahkan di Excel. Yang pertama diminta untuk membuat diagram batang ya. Langkah awalnya pertama kita blok dulu data keseluruhan ini, lalu pergi ke menu insert, charts, dan pilih icon yang ini ya teman-teman, insert column, bisa yang 2D atau yang 3D, terserah teman-teman semua. Pilih saja yang 3D biar lebih terlihat bagus. Selanjutnya judulnya atau ini kita beri nama diagram batang. Lalu kita kecilkan saja diagram batangnya, kita letakkan di sini. Selanjutnya diagram bar. Untuk pembuatan diagram bar hampir sama seperti diagram batang tadi, langkahnya kita blok semuanya data-data tersebut, lalu pergi ke insert, charts, lalu dia ada di icon column ini. Diagram bar bisa yang 2D atau yang 3D. Kita pilih yang 3D ya teman-teman, kita ganti judulnya menjadi diagram bar. Oke, kita kecilin lagi diagramnya. Kita pindahkan ke bagian sini. Lalu diminta diagram sketcher. Cara membuatnya sama. Kita blok keseluruhan data, pergi ke menu insert, lalu chart. Kita cari di bagian sini, sketcher. Kita bisa pilih yang ini ya. Lalu diganti judulnya menjadi diagram sketcher. Oke, kita kecilin ya teman-teman, biar muat semuanya. Oke. Selanjutnya diminta diagram garis. Langkahnya sama seperti tadi, kita blok data keseluruhan, insert, pilih charts, lalu kita pilih menu icon yang ini, line. Kita pilih yang pertama ini, yang 2D, lalu muncul diagram line-nya atau diagram garis.
kita ganti namanya, lalu kita kecilin lagi aja, kita pindahkan di bawah sini. Maaf. Oke, selanjutnya diminta diagram radar. Langkahnya sama seperti tadi, kita blok data-data ini, insert chart. Satu diagram radar ada di bagian sini ya, radar di bawah sini ya. Bisa pilih yang mana aja, kita pakai yang ini, bentuknya seperti jaring laba-laba, diagram radar ya. Lalu kita kecilkan lagi diagramnya, letakkan di sebelah sini. Selanjutnya diminta diagram lingkaran. Sama langkahnya, kita blok data keseluruhan, lalu pergi ke menu insert chart, kita pilih yang icon bulat ini untuk diagram lingkaran. Sudah jadi ya teman-teman, diagram batang, diagram bar, diagram sketcher, diagram garis, diagram radar, dan diagram lingkarannya. Sudah semua ya, mudah ya. Jadi kita tinggal blok aja keseluruhan datanya, lalu pergi ke menu insert chart. Di sini sudah ada banyak sekali diagram-diagram yang akan digunakan sama teman-teman, tinggal dipilih aja mau pakai diagram yang mana atau dibutuhkan diagram yang mana. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa saja di drop di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.